Oke, jadi kali ini gue lagi ada di bengkel nih, gak di rumah gue. Karena apa? Ya nih kalian bisa lihat Biona lagi tiduran atau ngapain Pak? Ini Pak Lagi metong. metong lah itulah. Ya jadi seperti kalian bisa lihat di sini. Kali ini gue netnya pen servis besar. Tapi ada beberapa teman gue yang memang begitulah. Saya Anda seperti tahu kalau biasa di bengkel itu gimana. Net servis besar apalagi dia itu Mr. JJ. Mr. JJ namanya. Jadi ngeracunin gue lah buat akhirnya naik, dan akhirnya gue memutuskan buat bisa dibilang bore up kecil-kecilan karena ini cuman naikin ke ukuran 50. Dan ini jadi diapain aja Pak Biona ini? Yang ini pertama ya kita sesuaiin boringan ya. Oh berarti di boring ulang ya? Boring ulang. Ambil sikmat deh. Ke ukuran oh ini nih. Ini sikmat kita sikmat zaman purba ya guys ya. Ya itu nggak pakai digital tapi oke. Ini ke ukuran 56. 56. Kalau standarnya sama? Standarnya enggak, standarnya 50, nggak nyampe 50, 49. Oh berarti kalau misal pengen di quarter pun kagak bisa ya, emang mesti ganti boring? Nggak bisa. Dia maksimal OS 200, berarti di angka 49. Itu juga udah tipis bener itu. Tipis ya. Rawan pecah. Pasti pecah, cepet panas, cepet overhead. Nah tapi maksudnya kan ini seher standarnya kan 47 milin ya guys, ini gue naik ke 50. Terus seher yang dipakai tuh seher apa Pak? Ini kemarin punya Bit Carbu, Vario Carbu, tapi di kan, custom. Nah iya maksudnya kan Bit Carbu itu pen 13. Nah, Sedangkan nih Bit Diluc ini seri KOJ, K1A itu pennya 12 tuh sehernya. Gimana ya, tuh kita cara makainya? kemarin juga bikin pakai pen custom juga. Nih, soalnya kalau kita nyari yang pen 12 ini kan nggak fleksibel ya. Nggak fleksibelnya dalam artian? Ukurannya kurang banyak. Oh kurang banyak. Atau pilihan merek kah atau gimana? Sebenarnya pilihan merek enggak. Tapi emang ukurannya nggak fleksibel. Ada beberapa oversize apa diameter tertentu itu yang nggak ada di pen 12. Nggak ada di pen 12. Ya. Nah kalau kasih ke 13 apa 14 kan melimpah barangnya. Iya. Makanya mendingan kita custom nih pakai pen ini nih. Tapi maksudnya kan dengan custom begini nih, apalagi buat Bit Diluc tuh menurut gua yang gue lihat tuh jarang lah yang pakai pen 13. Rata-rata kalau pakai pen 13 pasti stang sehernya ganti pakai grain ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak ya, pakai grain. Nah, cuma kan ini stang seher standar nih. Aman nggak kira-kira walaupun pakai adaptor bosingan begini? Aman. Terus seher ini apakah pen peto atau ada penyesuaian lagi? Pasti disesuaikan. Oh pasti disesuaikan. Ya. Apa aja? Seher doang kah? Ya ini kan udah pasti. Kita ngitung juga dari buka tutup noken ya. Noken gue pakai BRT T2. Nah kalau custom, kalau aftermarket itu nggak terlalu tinggi liftnya. Makanya ini ya nggak terlalu dalam. Kita bikin cowakan. Terkecuali custom sendiri itu noken tuh. Nah itu liftnya udah pasti tinggi. Bisa lebih dalam lagi ya berarti? Bisa lebih dalam lagi. Ini menyesuaikan juga lift si nokennya. Kalau dia lanjut. Nah ini juga cowakannya ini nyesuaiin. Kapasannya nyesuaiin si ini. Sebenarnya ini bisa lebih tinggi, cuman requestan si bapak ini pengen nggak terlalu tinggi. Ya udah. Nah iya guys, jadi emang bener request gue nggak pengen kompresi tinggi-tinggi banget karena gue pengen pakai buat harian. Jadi untuk menghindari tidak terlalu panas, ya kan ya? Bisa, tidak terlalu panas, kan? Semakin cepat limiter. Itu dia. Nah terus BBM juga nggak fleksibel. Kebanyakan sekarang juga pombes sih rata-rata yang bikin mesin request begitu ya. Ya karena gue pengen pakai minimal udah pertama dah, nggak mau yang tinggi-tinggi karena bensin nyarinya susah. Betul tidak? Tidak. Tidak ya. Nah terus habis itu kan di head sebelumnya gue udah porting nih Pak. Portingan bengkel sebelumnya gimana nih? Karena emang menurut gue Bit Diluc ini porting noken tanggung ya. Nanggung ya. Tapi portingannya gimana nih? Dan apa diskusi itu biar apa tuh? Kalau portingan kita nggak ngotak-ngatik ya kemarin, soalnya dari request juga udah bagus nih portingan lah. Ya kita coba nyesuaiin di squeeze-an ini nih biar kompresi nggak terlalu tinggi.
Jadi ini kemarin sirkuitnya di angka 47, sekian lah. Sekarang dibikin ke angka 50. 50. Ini berarti Iya, nyesuaiin seher ya? seher. Pasti nyesuaiin seher. Seher 53 pun berarti ini juga 53. Nyesuaiin. 53. Ya, oke, paling jadi itu aja. Ini untuk pembahasannya, jadi bloknya dia di boring ulang, ini headnya udah di squeeze pakai portingan sebelumnya. Ini pennya udah pakai yang custom kayak gini. Buat 13 tuh kayak gitu tuh. Ya detailnya kalian bisa lihat, ada videonya nanti. Nah, ini kenapa kita custom sendiri ya? Oh iya, maksudnya tapi kan 50 tuh adanya paling yang gue tahu merek Motoan 51. Iya. Nah, kenapa Sedangkan kita? itu banyak problemnya tuh Motoan tuh. Nah, soalnya kalau kita beli jadi biasanya mendem. Si Apanya seher mendem? ini biasanya kan harusnya kan di angka segini ya. Ini belum ketambahan packing nih. Oh iya, belum tahu. Nah, kalau beli aftermarket biasanya turun ya? 2 mili, sekitaran segini, kurang lebihnya begitu. Makanya lebih bagus kita custom sendiri. Jadi kompresi sama coakan lah begitu bisa nyesuaiin sendiri. Terus boringannya bisa lebih pasti lagi ya. Nah, kalau masalah bahan boringan kita bikin sendiri itu pasti Bahannya lebih apa tuh, bagus. Pak? Bahannya? Ini bahannya medium. Kalau Merek nggak usah kita ya nyebut itulah, lah. ini medium lah. Itunya bahannya medium. Ada yang soft, ada yang medium, ada yang harden. Nah, ini kebetulan kita pakai yang medium. Karena memang buat harian ya, kecuali biasa yang harden itu biasa kalau yang gede-gede ya. Kalau yang soft itu kayak kuning. Soft itu sama, cuman ini lebih empuk. Oh, lebih empuk. Bahan-bahan aftermarket tuh. Rata-rata ini pakai soft. Oke, jadi paling gitu aja. Buat kalian yang mau nih, gue infoin dulu nih namanya. Kalau kalian cari Google Map, ada di Keriting Motor, itu daerah dekat Karawaci, dekat Gunadarma. Kalian bisa datang ke sini, mau porting, mau servis, mau pasang apa aja, pasang bilet bisa, remap juga bisa. Yuk, ya siap kan? Remap. Tapi remap gak semua motor ya? Oh ya, remap belum semua motor, guys. Only Honda. Oh, ini Honda. Sama Juken. Nah, ya intinya semuanya ini bisa. Nih kalau kalian bisa lihat tuh, di sono ada gesek. Sono ada gesek tuh. Itu juga bikinan sini. Sini juga sebenarnya ada Vario. Ini juga Vario di samping. Di samping. Nah, itulah itu motornya itu juga next spec juga. Itu juga Vario ini. Ini punyanya yang kameramen gua itu juga itu sama Shogun itu juga naik. Ya, intinya di sini udah megang banyak motor lah. Dan harganya budget pajar. Serius, budget pajar. Ini harga gue porting sama Noken sebelumnya itu lebih mahal daripada kalau naik. Serius. Kalau gue dulu udah tahu bengkel ini, gue masih ke sini. Ya udah, ini jadi gitu aja, nanti kita lanjut lagi. Nah, jadi kali ini lagi sehernya mau dipasang nih sama dia. Iya. Sama dia nih mau dipasang. Mas, nih ngapain, Mas? Ini kita mau pasang ya, guys. Apa yang dipasang, Mas? Nggak tahu masang, biasa disuruh masang doang. Pasang aja. Nah, ya jadi ini mesinnya Biona nih. Itu ya. Udah mesin Biona lagi bugil. Ya. Oh ya, gue juga lupa jelasin guys, kalau di sini Biona juga bakal pakai sentrik geser. Nah, gue pakai sentrik geser dari Ahwan. Nah, ini jadi pakai sentrik geser ini supaya apa? Oh, jadi kita biar bisa maksimalin profil nokennya ya, guys. Oh, emang ada apa dengan profil noken? Nah, karena biasanya kalau profil noken aftermarket itu kan kayak segitu-gitu aja. Kita pengennya segini-gini aja. Oh, segini aja. Jadi kita ya santai-santai gitu ya. Ini unipas. Anjing. Ada aja. Oh iya, kan pen pistonnya nggak pakai yang bawaan KVB, guys. Ini bawaan KVB karena pakai custom tuh, yang tadi udah di custom, karena ini kan stang sehernya ini dia ring 12. Iya, pen. Ya, ini pen 12. Kan nih sehernya pen 13. Gabut mau ngapain lagi? Iya, sehernya pen 13, jadi pakai adapter. Aduh, iya pakai itu tadi. Halo. Ada sih kecil.
tuh bentuknya. Ya, singgale apa? Nah, oke. Sodok mas sodok. Ya guys, jadi kalau di sini ini kan hari ini hari Sabtu. Kalau di hari Sabtu malam sudah pasti ada yang bermusik ya guys di sini guys. Jadi ya agak sedikit berisik, oke lah ya. Kita sambil bermusik kita sambil bongkar dan ada yang makan. Dia makan. Tuh. Nah, begitulah kalau Sabtu malam Minggu ya. Oke, jadi kita kali ini lagi proses apa, Pak? Proses penghitungan data. Penghitungan data. Data apa, Pak? Data noken askem. Fungsinya. Fungsinya biar akurat. Oh, biar akurat. Nah, ya jadi kita lagi proses mendial ya. Nah, di sini ada proses dial dan ini ada buku Alkitab yang isinya data-data dialan semua. Togar. Dan ini lagi dipasang-pasang gitu. Nanti kita ikut terus. Kita lagi Ronggo. Nah, ini jadi lagi proses untuk pendialan ya guys ya. Tuh. Ini ada angka-angka yang gua nggak ngerti. Nih, lagi berkoordinasi. Nah, jadi dari proses perdialan ini untuk sekarang baru didapat angka ini. Nanti bakal dicari untuk durasi, LC, LSA, liftnya. Cuma karena berhubung ini pakai token T2, tapi karena token T2 ini umurnya udah 1 tahun, jadi ada pemapasannya Pak. Ya, toleransinya berkurang. Ya, jadi angkanya berubah guys. Sebenarnya lebih optimal kalau bakal custom sendiri sih, cuman demi meminimalisir budget ya guys ya. Jadi kita pakai token lama karena berhubung data juga anjay. Kayak ini. Nah, ada R15 P4. Nah, jadi untuk saat ini baru didapat angka untuk open close dari in dan X-nya. Nanti selanjutnya dicari lagi. Karena noken T2-nya udah kepapas. Nah, jadi kita sudah selesai perdialan ini di jam 11:44. Tadi kita mulai jam 9-an dan gue tadi muter sekali doang karena gue nggak ngerti ya. Gue belajar dikit. Makasih mas. Ya, jadi gimana perdialan ini? Oh, gue juga ikut pusing anjing. Ya, ini kita lebih tepatnya Asmek dan mekanik ini yang pusing, kita ngikut-ngikut. Ikut pusing. Ya, kita mencoba jump in ya. Ya, jadi nanti udah beres untuk perdialan ini tinggal dipasang-pasangin dan naik ke rangkanya Biona. Terima kasih. Nggak naik. Terima kasih. Besok naik kan? Mak mau pakai gawe. Makasih. Terima kasih. Nah, itu lagi bongkar tuh. Udah bayangin jam 11:44 nih. Ganti EWP, turun lagi ngedaya lagi pusing ya. Emang bajingan dia. Emang kemarin bangku harusnya. Tadi pengen gue lempar ini. Masih di dial aja tadi. Udah. Kita lanjut lagi, kita pasang. Nah, ya jadi kali ini Biona udah selesai nih, lagi di bengkel dan ini udah selesai. Jadi ini habis diapain aja, Pak? Oh, ini habis servis besar-besar. Ya, servis besar-besaran. Kita naikin sayarnya ke ukuran 50 punya KVB. Kenapa 50? Karena kamu yang minta. Oh iya, benar. Kenapa KPB? Karena ya lebih enak aja sih, lebih gampang nyari sayarnya. Kita juga pakai pen yang custom ya. Pen custom ya. Iya, karena dia KPB itu pen 13 ya. Pen 13 dan Biona ini pen 12. Jadi ini udah selesai. Apakah ada PR lagi? palingan PR-nya di mapping ya. Oh, PR mapping. Kalau misalkan di mapping sudah selesai, kita bakal nyusahin di yang lain-lain. Kita maksimalkan dulu di mappingannya karena Biona ini udah pakai dual band ya. Iya, Duken pokoknya udah pakai Duken hijau lah. Duken hijau. Yang dua itu, guys. Dua. Intinya itu aja. Kemarin juga pakai sentriknya sentrik geser. Iya, jadi udah naik 50, udah Duken, udah poteng menoken pakai BRTD 2 dan nanti tinggal mapping terus tinggal setting kirian. Ya, Setting kirian. Kita maksimalin semua. ya. Oke, jadi paling gitu aja, nanti kita lanjut lagi review kalau udah di rumah kayak gimana, biar gua rapin dulu nih Biona, gua cuci dulu karena kotor ya guys ya. Nar. Nah, Cuci ini ya? dia
nggak usah deh, yaudah. Ibu lagi di bengkel nih, lagi rame tuh. Halo tuh. Halo kakak, boleh spill skincare-nya kakak? Spill skincare kakak. Spill skincare-nya kakak. Aduh. Iya ini juga lagi rame tuh. Aji bisa wudhu, Cok. Maksudnya apaan? Lah nggak tahu. Jadi itu aja. Oke guys, kita punya peliharaan burung. Jambak. Ya begitulah kalau di bengkel begitu ya. Spill skincare-nya kakak. Spill skincare kakak. Amin. Nah, kalau di Anda craftingnya gampang ya guys ya. Coba gini, Ji. Woi, ada, woi, marbatak kok mau. Sama, Cok. Gua mau. Guys, sama guys. Woi, ini udah keambil. Ya, guys sama guys. Maling. Nih, gitu dulu aja. Nanti kita lanjut lagi. Nah, ini dia jadinya Biona udah nyampe lagi di rumah dan ada beberapa part modifan yang gue tambah kayak itu plat board race dari Nismo. Kalau kalian tahu Beat FI Nismo. Ya intinya balik lagi ke topik. Ini Biona udah kelar, kita bore up jadi 50 mm. Yang tadinya pakai piston KVB, udah porting juga, noken pakai BRTT 2. Nah, dan sekarang Biona udah bersih nih. Dan gue sekalian pengen spill tipis-tipis aja. Karena sebelumnya Biona itu udah downdraft. Di spek standar itu ada ngempos, dan di spek 50 ini gue udah coba nggak terlalu ngempos. Dan kali ini gue bakal spill isinya ada apa aja. Yang udah pasti ada juken di sini buat mapping. Cuman karena ini baru banget jadi belum di mapping. Jadi masih rayan dulu, kira-kira 2 minggu baru balik lagi buat mapping. Terus ini ada power up. Nah, ini ada power up buat naikin voltase khususnya ke injeksi. Habis itu total body downdraftnya ini pakai TB standar, cuman ganti intake doang. Nah ini karena udah nggak pakai box filter, tuh udah kosong kayak gini. Jadi selang hawa dari cop head itu naik ke sini. Ini bisa dibilang oil catch tank. Nah, jadi untuk isi joknya kayak gitu, apa lagi ya? Udah sih. Tuh jadi dengan adanya TB downdraft Biona ini bagian di sini jadi kosong ya, jadi bersih nggak sih? Tuh. Terus karena kemarin udah bore up leherannya, kalau standar itu leherannya mulai dari 26 P1-nya. Kali ini gue pakai MDM, tapi untuk P1-nya atau keluaran dari headnya langsung itu gue pakai ukuran 28 mili, jadi lebih gede, menyesuaikan sama cc dan portingannya. Apalagi paling segitu aja sih yang dibahas buat bore up Biona kali ini. Piston pakai 50, sehernya pakai KVB, Beat Karbu atau Ferrokarbu. Portingan ya dirapin tipis-tipis, noken BRTT 2. Udah. Bensin masih enak. Pakai Pertalite masih bisa, cuman ini gue pakainya 92 sih Pertamax atau apapun itu, sel dan segala macamnya. Udah sih, paling itu aja. Nah, buat kalian yang mau tanya, kira-kira 50 aman gak buat harian? Ya, kenapa gue beli 50? Karena emang buat harian, jadi nggak terlalu gede-gede banget dan kompresi nggak terlalu gede, jadinya masih aman-aman aja. Jadi paling segitu dulu aja buat video kali ini, bore up Biona naik ke 50 mm. Jangan lupa buat komen juga dan subscribe juga dan follow akun gue yang lain ya, Instagram dan TikTok. Jadi gimana kalian?